Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Dr. Haryo Bagus Wirawan. Sekarang saya membawa teman-teman saya, kita ngomong-ngomong santai dulu sedikit ini karena posisinya kita habis buka puasa. Tapi sebelumnya saya kenalin dulu teman saya yang dari ujung sini. Sana boy. Halo, Budi. Halo, Eri. Hai, Billy. Hai, Binsar. Hai, Samsul. Samsul. Nggak kedengeran nanti dia. Samsul. Oke. Bukan di Samsung bukan ya? Oke. Ini jarang nih kita ketemu ya, padahal semuanya tuh punya kesibukan. Sekarang gue mau cerita, kan gini, kita dokter kan selama ini kan pakai obat-obatan yang kita resepin nih, ya nggak? Entah itu misalnya antibiotika, analgetik dan lain sebagainya. Pernah nggak atau kalian punya pengalaman nggak? Kapan kalian pernah bukan ngobatin orang mungkin untuk ngobatin keluarga atau diri sendiri dengan obat-obatan yang bukan obat-obatan kimia alias dengan obat-obatan herbal? Ada nggak pengalamannya? Ayo, saya mau cerita dulu. Oke. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi beberapa tahun lalu lah sempat pernah diare. Sudah konsumsi obat kimia beberapa kali. Ada beberapa obat saya konsumsi tapi belum juga berhenti. Nah, katanya dari orang sekitar, coba pakai daun jambu biji, dikunyah langsung, dimakan. Dicuci dulu nggak? Dicuci dulu dong. Nggak dicuci dulu, tambah diare dong gua. Oke, terus. Oke, kebenaran waktu itu di belakang rumah ada pohon jambu biji. Penasaran dong, gimana sih? Ada di belakang, ngambil beberapa helai, kurang lebih sekitar 5 helai. Coba dulu sedikit getir, setelah dicuci tentunya. Gimana cara ngakalan getirnya? Gua kasih garam dikit. Nah, untuk paling tidak menetralisir lah rasa getir. Oke. Gua punya. Emang itu rasanya luar biasa. Pahit getirnya tuh luar biasa, tapi agak terbantu oleh garam. Oke, setelah beberapa menit masih buang air besar. 1 kali. Nah, setelah 2-3 jam itu totally stop. Berarti fix ya bahwa diare bisa terbantukan dengan daun jambu biji itu ya? Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Keren juga. Enggak, berarti ini kan bisa jadi alternatif. Jadi selama ini kan saya ngajar medis untuk mereka yang bekerja di atas kapal ya, manajemen medis kapal namanya. Itu banyak yang tanya ke saya, "Dok, kalau nggak ada obatnya bisa pakai apa lagi ya?" Itu gue paling bingung deh. Nah, ini kebetulan ada di sini teman-teman gue mau nanya, "Sar, pernah nggak, Sar? Pernah nggak?" Nah, bocah. Agak duduk sama kamera. Sorry tadi. Telepon. Oke, siap. Pernah nggak pakai obat-obatan herbal? Kalau dia pernah, tapi memang pernah coba sekali. Selain obat kuat ya? Iya, jangan. Oh, jangan obat kuat di sini. Nanti didengar istri nanti. Jangan buka kartu di sini. Oke, siap. Terus? Jadi saya perhatikan posisinya, kalau saya mencoba dengan bawang putih. Bawang putih? Iya, bawang putih itu kan bagus untuk menurunkan kolesterol. Iya. Nah, apalagi zaman sekarang kan makanan yang ada namanya yang kolesterol yang tinggi, rata-rata kolesterol. Jadi untuk mencegah peningkatan kadar lemak jahat, nah konsumsi dengan bawang putih. Dan memang habis itu saya cek kembali lagi kolesterol terjadi penurunan. Nah, itu. ilmu lagi tuh satu, bawang putih menurunkan kolesterol menurut pengalaman nih, sekali lagi ini adalah menurut pengalaman, bukan menurut dari buku mana, dari ilmu mana, enggak, pengalaman aja. Jadi mau diikutin syukur, enggak, ya udah nggak apa-apa. Samsul, Yang paling ngadep kamera coy. Nah, paling waktu kecil tuh. Waktu kecil. Jadi kalau iya, terus. Kalau sakit tenggorokan Nah, itu pakai kecap sama jeruk nipis. Oh iya. Itu dari dulu tuh.
Ingat banget batuk, nyeri tenggorokan dong. nyeri tenggorokan. Ya, Itu ada batuknya tuh. Bukan batuk ya. Nyeri tenggorokan. Nyeri Nyeri tenggorokan doang. Biasanya aman tuh. Nah. Gatal gitu. Dapat lagi. Apa tadi, kecap sama Jeruk nipis. jeruk nipis. Ya, buset, ilmu lama banget nih. Iya. Om Budi, Kalau nasi sih belum pernah sih Om, tapi kalau pakai merek dagang pernah. merek dagang Iya. ada. Jadi kayak ekstrak daun ivy itu sekarang lagi. Daun apa? Ekstrak daun ivy. Ivy. Iya, Oke. IVY. Sama madu. Itu untuk apa? Untuk obat batuk. Jadi kayak ekstrak daun- Dewasa, anak, anak pada anak Om. anak. Jadi ekstrak daun ivy itu dia punya anti-inflamasi gitu kan Om. Jadi dia ngurangi udem pada sini, kemudian jadi pembekakannya juga, produksi sekretnya berkurang, sehingga hasilnya si batuknya berkurang. Kemudian pembersihan mukosa si apa tuh namanya, lendir ya, itu jadi lebih baik gitu. Ditambah kayak madu itu juga punya efek demulsen kalau kita bilang. Demulsen. Demulsion. Iya, jadi ngurangi iritasi pada tenggorokan. Coba sekali lagi. Jadi dia itu batuk karena radang. Sebabnya sih nggak jelas, yang bisa virus, bisa bakteri, tapi efek antiinflamasinya itu yang diharapkan. Oh, efek antiinflamasinya, anti peradangannya. Anti Oke. peradangannya. Itu dengan ekstrak daun ivy dan madu. Iya, kalau madu sih katanya sih yang ada evidence base-nya, malah kalau nggak salah satu talent di artis kita tuh lagi promosi ini tuh. Begitu. Manuka ya, Manuka Honey. Oke. Masuk tuh satu merek. Itu bukan merek. Oh, apa itu? Itu satu tanaman yang diserbukin sama si lebah. Oh. Nama tanamannya tanaman Manuka. Oh, tumbuh di mana itu dokter? Katanya sih di Selandia Baru. Selandia, belum, Indonesia belum ada ya? Kurang tahu. Itu. Paling itu aja Om. Er, ada nggak? Kalau untuk pengalaman pribadi sih belum ada sih. Cuman pada saat praktek, Agak sini dikit. Biar. pada saat praktek biasanya sih ini sih dari ya mungkin pengalaman dari yang di masyarakat lah, di masyarakat awam atau umum, untuk pengobatan membantu menurunkan tensi atau darah tinggi. Nah itu Ini, biasanya saya ini sih tensi tinggi ini berapa nih yang kamu maksud dengan tensi tinggi? misalnya dia Di atas hipertensi ya, 200? tensinya di atas misalnya 160. Oh, di atas 160. Oke. Misalnya pasien-pasien yang rutin berobat. Nah itu saya menyarankan, atau terkadang dari pasiennya sendiri yang mengatakan, saya selain konsumsi obat penurun darah tinggi bisa dibantu dengan obat-obat herbal tadi, misalnya kayak daun seledri, terus kemudian Diapain itu? Daun Indomie dong. daun seledri misalnya dia kayak di apa ya, Pakai Indomie. direbus itu pakai daging. Pakai daging. direbus. Nah nanti airnya diminum. Cuman daun seledri aja, Iya. nggak kasih garam, gula itu nggak. Enggak. Kalau tambah garam jadinya tambah. Pakai rebus. Oh, Jadi berarti pakai daun seledri toh, atau misalnya pakai bawang putih itu tadi juga bisa. Pertanyaannya balik ke Binsar ya. Bawang putihnya itu kan kita tahu di pasaran banyak bawang putih yang ada yang disebut bawang putih tunggal, ada yang bawang putih semua, ada bawang putih yang sudah difermentasi jadi hitam. Nah, yang hitam. Kayaknya yang hitam. Konsumsi bawang putihnya dimakan langsung atau harus difermentasi atau diapain? direbus. Dicampur nasi goreng gitu bawang putihnya? Enggak, Oh, langsung. enggak, langsung. Langsung. Jadi itu nggak usah diapakan ya, tinggal dikupas aja, terus dimakan. Iya. 3 siung aja. Sehari 3 siung atau sekali makan 3 siung, sehari berapa kali makan? Kemarin sih saya hanya sekali aja. Saya memang mencoba, soalnya kan memang dulu kata pasien-pasien, dan saya ada rasa penasaran aja. Rasa penasaran saya coba. Ya namanya sempat kadar kolesterol saya tinggi. Ya, jadi kemudian saya makan tuh bawang putih 3. Dan besoknya saya cek kolesterolnya turun. Gitu. Untung dia udah malas minum obat. Saya belum ada Ada cuma obat. bawang aja. Tapi memang saya lihat ya, saya nggak langsung makan. Memang penasaran juga. Saya lihat dari YouTube, rata-rata kayak orang Jepang itu kan makanannya tinggi ya, kadar lemaknya ya. Ternyata mereka makan daging juga sambil ngemil
Bawang. itu. Kadang direbus sama mereka. Kita ada direbus. Iya ya betul. Nah, kalau gua ini agak unik nih. Siapa? Bot. Nih, lu kan sering pasien anak nih, ya enggak? Nih sekarang gua tanya nih. Jadi tahun berapa itu waktu saya PTT di daerah Nusa Tenggara Timur, saya ingat ada anak umur 8 tahun pada suatu sore tiba-tiba kaki kanannya lumpuh nggak bisa dipakai jalan. Itu ada tuh kejadian kayak begitu tuh, entah benar entah mistik nggak apa, pokoknya ada kejadian kayak begitu. Suatu sore tanpa ada gejala apapun di hari-hari sebelumnya, ada anak umur 8 tahun mengalami kelumpuhan pada kaki kanan. Udah itu toh. Coba kalau lu sekarang jadi dokter itu, jadi gua lah, apa yang lu pikirin pada saat itu? Hampir nggak ada. Gue juga kebetulan pada saat itu gue lagi PTT, di mana gue bawa buku kan. Ya gue buka lagi buku yang berhubungan dengan itu. Nggak ketemu jawabannya. Nggak ketemu apa? Coba kalau lu Boy, kira-kira apa Boy? Bingung juga ya. Nah, Kalau tiba-tiba ya. Iya, tiba-tiba itu anak umur 8 tahun kakinya lumpuh sebelah kanan nggak bisa jalan. Tanpa disertai gejala apapun di hari sebelumnya. Nggak ada. Akut banget tuh dia. Bukan akut, itu sudden death. Tiba-tiba tuh gitu. Nah, akhirnya ini cerita percaya nggak percaya, ini antara herbal dan mistik juga memang. Jadi saya tanya ke anak itu, kenapa dia bisa seperti itu? Jawaban ibunya nggak tahu dok, tapi siang sebelum, kan sore saya dipanggil tuh karena dia begitu kan. Siangnya si anak itu sempat mampir ke kuburan kakeknya dan tiduran di sana. Tiduran di sebelah sana. Jadi kalau di sana tuh kuburan tuh nggak kayak kita, di sana tuh bagus-bagus terus bisa dipakai tidur kan kuburan. Nah akhirnya gue berpikir kan, wah ini jangan-jangan kesambet setan sono. Cuman kan kita dokter ya. Betul. Iya dokter. Nggak masuk logika. Nggak masuk logika betul. Bukan sana kencing sembarangan, bukan? Perempuan. Oh perempuan. Iya perempuan. Kencing sembarangan Umur apanya? 8 tahun, tiba-tiba kakinya nggak bisa Jangan mulai, jalan. Boy. Jangan mulai. Kita tanya masih Boy lah, dia kan Iya. setiap hari pasien anak. Iya. Nah, Gimana coba. Pak Dokter? Nggak bisa jawab kalau gitu. Nah, ya kan? Habis dari kuburan. Iya. Akhirnya yang ada di kepala saya adalah, anggap aja nih masuk angin lah kakinya, ya kan? Jadi sama saya suruh siapin air hangat, sama saya kasih garam. Udah, terus saya suruh orang tuanya untuk ngusap kakinya dari pangkal paha sini sampai ke bawah. Pertama ibunya, terus bapaknya. Percaya nggak percaya, setelah bapaknya terakhir mengusap kakinya, anak itu bisa jalan lagi. Ayo. Itu kalau kayak gitu kita mau ngapain coba? Pegel kali. Nah, bisa jadi. Pengen dibeli kali ya. Bisa jadi. Gitu loh. Cuman kalau pegel, kenapa dia sampai nggak bisa jalan? Gitu. Jadi gue berpikir selama ini ilmu kita kedokteran ini sebenarnya mungkin masih banyak apa ya? Masih banyak misteri atau lingkup yang belum kita ilahinya ya. temuin kan? Banyak apa? Rahasia ilahi. Lah iya, banyak rahasia ilahinya. Coba kalau kayak gitu gimana coba? Kalau saya sih berpikir, kadang memang pengobatan medis ini kadang harus bisa dikombinasikan dengan pengobatan herbal. Betul. Iya, jadi harus semua kita dengan pengobatan medis ya. Jadi perlu dikombinasi. Iya, karena kan terus terang memang pengobatan tradisional atau herbal kan ketemunya jauh sebelum pengobatan Iya. modern. Apalagi kayak seperti sebutin orang Hah? Bisa. Hah? Somasi ada. Bisa, somasi. Dekat dulu. Oh bisa lah, maksudnya orang Chinese. Orang Chinese kan. Kalau itu kan pengobatannya sebenarnya lebih ke tradisional. Iya. Nah, gitu. Nah itu juga kayak akupunktur tuh, dia dapat ilmunya tuh dari mana? Kan bingung loh. Bahwa titik ini namanya titik ini ada namanya, titik itu ada namanya. Jadi ini saling berhubungan, ini bisa ngobatin ini. Seperti ginseng kan enggak? Nah, jadi memang
kalau kalau kata gue sih Allah itu memang udah apa ya, kayak memang dia udah nyiapin obat buat kita, cuman manusianya aja belum bisa ketemu. Nah, yang jadi permasalahannya, ini banyak orang yang dia minum obat herbal. Yang kita maksud herbal itu kan yang benar-benar entah itu dari tumbuhan langsung, apotek herbal yang kita ambil. Zaman sekarang banyak obat herbal yang sudah di packaging. Apakah itu murni herbal atau sudah bercampur dengan kimia? Nggak tahu sih, kalau saya bilang tuh obatan herbal bukan Banyak itu sekarang herbal. siarannya ya. Ya, maksudnya sekarang kan banyak dengan embel-embel ini obat herbal, saya minum obat herbal. Tapi begitu pasien itu memberikan ini obat herbal berbentuk kapsul, ekstrak itulah. Nah, apakah itu murni herbal? Bud, kalau kata lu gimana Bud? Apa yang dimaksud dengan obat herbal? Waduh. Enggak, obat herbal itu obat yang sudah di packaging di pabrik, atau yang kamu ambil di halaman ini terus kamu olah sendiri, atau seperti apa? Kalau menurut lo aja. Kalau yang boleh dikonsumsi kan ya biasa lo harus melewati uji klinis kan harusnya. Sebenarnya itu, Iya. ha. Tapi kalau yang udah Packaging. itu ya harusnya lo udah melewati uji apa BPOM ya. BPOM betul. Nah ini Yang beredar banyak sekarang ini kan banyak obat herbal yang belum BPOM. Yang ujung-ujungnya mereka konsumsi obat herbal. berarti keamanannya meragukan. Nah, yang ujung-ujungnya malah jadi gagal ginjal. Kalau menurut lu, Ri, obat herbal gimana, Ri? Gimana tuh? Iya, obat herbal yang menurut lu tuh obat herbal seperti apa sih? Obat herbal itu sebenarnya adalah obat Bukan. alami, Om. Ah, yang Obat sudah di alaminya. packaging atau yang belum? Kalau memang dia sudah di packaging dengan istilahnya bahan-bahannya yang memang benar-benar asli herbal, terus sudah lolos uji BPOM, saya rasa itu masih masuk ke obat-obat herbal. Walaupun belum BPOM. Kalau belum BPOM masih tanda tanya ya keasliannya, apakah ini benar-benar herbal atau istilahnya obat-obat kimia yang dibentuk atau dikemas jadi obat herbal. Seperti itu kalau menurut saya, Om ya. Jadi selama itu kalau memang murni atau asli misalnya dari tumbuh-tumbuhan atau bahan-bahan yang obat-obat yang tradisional tadi ya, walaupun meskipun dia sudah di packaging ya masih termasuk jenis obat herbal. Sama seperti jamu. Yang harus ditanyain itu dosisnya nggak ada yang tepat. Ya memang siapa yang tahu obat herbal ada Nah itu dosisnya. yang jadi masalah itu di situ. Kenapa obat herbal nggak pernah dipakai? Jarang orang. Ya karena itu tadi yang tidak dibilang sama dia, merekomendasikan. dia bilang sama si kita Budi. tidak merekomendasikan. Belum melewati uji penelitian ini sana kemari sebelum apa nggak ada, belum ada, dan itu memang bahasan tuh turun temurun kok. Nggak usah obat herbal lah, kayak misalnya dulu pernah nggak dikasih tau orang tua saat kita kebelet BAB suruh ngantongin batu. Betul. Hah? Batunya segede gimana ya kan kita nggak tahu. Itu kita nggak dikasih tahu batunya segede gimana, di kantong kirim makanan, terus hubungannya batu sama BAB itu apa? Lebih ke sugesti ya. Kalau itu lebih suges. Lebih ke Bisnya nggak ada iya. ya. Ya, itu lebih ke suges. Oke, berarti obat herbal udah fix nih. Ya, berarti memang itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan dari tumbuh-tumbuhan alami yang kita percaya atau yang kita dapat ilmunya secara turun-temurun. Based on experience. Based on experience. Oke, gue mau tanya satu hal lagi. Ini mumpung ada teman-teman gue minta bantuan semua nih. Ini banyak anak didik gue yang kerja di kapal. Ya. Gue mau tahu dulu pertama begini, mulai dari Budi dulu. Bud, kalau ada seseorang yang demamnya itu tinggi sekali dan nggak ada paracetamol, bisa kita apain aja tuh? Kompres Nah, kompres, betul. Kompres di kepala, di ketiak atau di selangkang. alasannya kenapa? Ada pembuluh darah besar, jadi diharapkan bisa evaporasi untuk ini. Evaporasi. Iya. Oh, karena permukaannya dia lebih besar pada pembuluh darah kan? Iya. Berarti penguapannya juga lebih besar. Nah, banyak minum tuh. Hah? Sama banyak minum. Banyak? Minum. Untuk apa? Karena kan hipermetabolisme bikin dehidrasi, bikin demam. Jadi harus Hipermetabolisme, minum. bikin dehidrasi, bikin demam,
sehingga kita harus banyak minum supaya rehidrasi kan. Iya. Oke. Next. Ini adalah masalah tentang perdarahan. Ini kalau perdarahan itu banyak banget, udah kita tutupin, tapi masih keluar juga nih darahnya. Kira-kira Oh, ada Ini pertanyaan lebih sulit. ini cukup menarik nih pertanyaan. Menarik ini, cukup menarik ini. Menarik. Perdarahnya karena trauma tapi Nyom. Misal ya, misal ya, trauma. Ya. misal ada luka nih di sini, Iya, sudah kita tutup pakai perban, iya, tapi darah masih rembes. iya, betul. Nah, mungkin ya cara gampangnya paling kita harus ikat di atasnya, ikat pembuluh darah istilahnya. Oh, yang dengan torniket itu? Ya bisa pakai alat. Kalau kita di lapangan kan mungkin nggak ada, bisa menggunakan misalnya kayak sapu tangan atau baju yang istilahnya kita gunting istilahnya, karena kondisi kan emergensi gitu ya. Supaya Gravitasi dok. gravitasi juga bisa dok, bisa Jadi diangkat? diangkat seperti itu juga bisa. Oke. Oke, Sip. perdarahan. Nah, berarti enggak, tapi memang banyak begini loh, banyak kasus di atas kapal itu yang terkadang si kapalnya itu sendiri tidak sempat atau tidak menyediakan alat medis ataupun obat-obatan medis yang sesuai gitu loh. Iya, Entah iya. itu karena kelewat, lupa, atau memang dia nggak mau ngelengkapin gimana, beda-beda lah kasusnya. Sementara kasus demam, perdarahan itu lumayan banyak tuh. Lumayan banyak. Om. Iya. Iya. Pasti Jadi lah. ujung-ujungnya pasiennya gimana gitu? Hah? Kalau tidak teratasi di kapal. Ujung-ujungnya harus dirujuk. Kalau sesuai peraturan mereka, ujung-ujung kalau memang nggak bisa diatasin di kapal, nggak bisa ada penyelesaiannya, harus dirujuk, dievakuasi, entah dengan helikopter atau ada kapal yang balik ke sana, entah apa, gitu loh. Ada tuh ilmunya ada. Ya. Nah, kebetulan buat teman saya ini yang berikut ini dia lebih sering berkenan dengan masalah yang paling Sulit kayak ini. paling sulit, ya kan? Sulit kayak ini. Patah tulang bos. Nih kalau patah tulang nih, ada dia kerja mungkin dia kena tas mau patah nih, itu bisa nggak sambung lagi atau memang harus diamputasi? Udah mau putus nih. Ya. Sebenarnya kalau udah mau putus, harusnya ini di tulang besar atau di tulang kecil? Kita ngomong tulang kecil dulu lah. Tulang Tulang kecil. besar misalnya apa? Tulang paha. Udah bukan bagian kita bos. Enggak, tulang kecil. Anggaplah di jari. Nah, Apa, oke? Dia sudah putus, istilahnya tuh fraktur komplit. Ya, dia putus benar-benar lepas. Bisa nggak kita sambung lagi? Bisa. Tapi harus di tempat yang proper. Artinya harus kita mengoperasi. berarti harus dirujuk. Harus dirujuk. Harus dirujuk. Tapi dalam keadaan emergensi seperti itu, jika memungkinkan, didekatkan. Didekatkan aja. Didekatkan. Jadi kalau misalnya patah ini tulang satu dan satunya itu didekatkan dan difiksasi. Paling tidak 3 sendi yang tidak bergerak. 3 sendi, 1, 2, 3. Iya di sini dong. Kita ngomong jari pak. Kita ngomong jari pak. Kalau ke sini kepanjangan begini pak. Makanya patahnya di sini, fiksasi sampai sini. Jadi kita fiksasi di sini. Usahakan tidak bergerak sama sekali. Jadi tidak boleh bergerak. Amannya berapa lama? Imobilisasi. Dimobilisasi. Itu tujuannya apa? Mengurangi perdarahan. Satu. Yang kedua, imobilisasi otomatis kita tutup dong. Iya, iya. Kan? Mengurangi perdarahan. Dia mau bisa nyambung lagi tuh ntar. Kalau Apa untuk sementara aja sebelum dibawa Nah, ke itu rumah sementara. sakit? Kalau untuk nyambung di sana nggak bisa. Oh, sementara sebelum dibawa ke rumah sakit Betul. besar dirujuk. Oke. Jadi sementara kita sambung, kita bidai. Bidai fungsinya untuk mengurangi perdarahan agar si tulang itu juga kalau misalnya bergerak, nah dia lepas atau dia nyenggol pembuluh darah yang lain, ya kita nggak tahu seberapa tajam patahannya. Nah, darah akan makin banyak. Nah, Makanya diimobilisasi mengurangi. oke. Ya tuh, udah dapat berapa ilmu tuh tadi, ya kan? Demam, terus ini tadi ada perdarahan, ya kan? Ini patah tulang, ini yang ujung nih. Udah, kalau saya ini aja. Administrasi. Apa? Emang kau yang nentuin pertanyaan? Administrasi. Bisa. Bilang daftar BPJS. Nah, bukan apa? Saya dokter pusat.
ini makanya sabar dulu. Persamaan antara lu sama gua salah satunya tuh ada di sanitasi. Mau sanitasi ya. Sanitasi. Perusahaan butuh nggak sanitasi yang bagus? Butuh. Kapal pun butuh. Nah sekarang gua tanya dulu. Sanitasi yang bagus itu seperti apa sih untuk lingkungan pekerjaan, untuk lingkungan kerja? Sanitasi yang bagus itu seperti apa? Dan kalau misal sanitasi nggak bagus, ada efeknya nggak buat para pekerja? Pasti ada efeknya. Yang pertama itu adalah gangguan pernapasan. Kenapa bisa ada gangguan pernapasan? Contohnya ini, kalau misalkan sanitasi, contoh sebenarnya dari buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, ya kan? Kalau kita buang sampah sembarangan, otomatis timbul itu bakteri. Contohnya dari lalatnya, yang ke bawah posisinya juga bakteri, ya kan? Kemudian uapnya yang sangat bau juga mengganggu pernapasan. Itu yang paling sering. Jadi penyakit yang paling sering itu adalah gangguan infeksi saluran pernapasan akibat itu ISPA. Jadi sanitasi itu di lingkungan itu harus paling utama. Berarti kelihatannya sepele ya, jangan buang sampah sembarangan, tapi akibatnya tuh banyak banget. Terakhir nih si Acu nih. Cuk, ini juga masalah mencret nih di atas kapal nih. Nah, kalau lu sendiri lah untuk mengurangi untuk mengurangi resiko seorang bisa terkena mencret, orang tuh harus seperti apa sih? Pola makannya. Pola makan. Pola makan yang seperti apa? Pertama, pola makan yang memang kan di kapal serba mungkin instan ya gitu. Sebenarnya nggak instan sih, cuman masalah penyimpanan makanannya itu memang kadang menjadi masalah juga di sini. Kurang fresh mungkin ya, kurang fresh. Tapi intinya dari makanan tuh berpengaruh. Nah, terus dari mereka yang untuk mandinya kebersihan badan ngaruh nggak? Sanitasi ya jelas. Untuk kebersihan dirinya dia. Pasti. Itu mempengaruhi. Tapi yang paling utama yaitu asupan. Biasanya dari makanan ya. Sorry Om, dipotong Om. Jadi si Om ini mempersiapkan mulai dari kualitas hidup, lingkungan segala macam itu ABK betul. Atau gimana? Jadi saya di sini tuh ngajarin ke mereka para ABK anak buah kapal itu yang pertama bagaimana caranya memberikan pertolongan pertama dan bagaimana caranya melakukan perawatan primer, perawatan pertama. Kalau tadi yang dibilang Billy nih yang masalah patah tulang ini itu kan perawatan primer tuh, ya kan? Yang penting ininya selamat aja dulu nih. Masalah ininya nanti bisa balik atau enggak, ya itu kan urusannya tenaga medis yang lebih profesional kan. Karena di kapal itu nggak ada dokter, Tidak ada dokter. tidak ada perawat, tidak ada bidan, ibaratnya tidak ada nakes. Itulah kenapa pelajaran manajemen medis kapal ini harus diberikan kepada mereka yang mau bekerja di atas kapal. Karena itu satu, yang kedua regulasinya beda boy. Jadi dibuat penanganan as simple as possible. Nah, kalau di udara ya kayak pilot pramugari diajarin nggak medis? Diajarin. RJP diajarin nggak? Diajarin. Di kapal? Tak diajarin, cuman bedanya apa? Kalau di atas kapal, di kapal terbang, Pesawat. sudah dilakukan sudah dilakukan pertolongan pertama, tapi kayaknya masih ada resiko untuk jadi lebih parah. Itu secara regulasi kapal harus turun dong. Secara regulasi. Iya, kapal harus turun di bandara terdekat. Kalau kapal laut mau turun kemana? Dari dermaga terdekat, pelabuhan terdekat. Ini kan kita nggak berlabuh di pinggir pantai terus bos. Ada ke tengahnya. Jadi kalau di kapal evakuasi yang tadi disebutin sama Pakai heli ya. evakuasi pakai heli Dan itu mahal banget gitu loh. Nah, sebelum kita ngeluarin biaya yang lebih mahal, para ABK atau para pelaut diajarkan medis seperti itu. Oh ini Nah, ini- ada kejadian nih Om. Sebentar saya potong nih. Tetangga saya kebetulan kan pelaut. Nah dia cerita kemarin ada satu ABK itu yang meninggal tanpa diketahui penyebabnya apa. Oh, kok bisa? Sudden death. Meninggal. Diketok-ketok udah nggak dibuka, terus dipakai kunci serep udah ya istilahnya ngelungkup.
Umur kurang lebih Oh, di dalam kamar. Iya, dalam kamar. Ah. Kurang lebih umur paling baru 35-an. Masih muda. Cuman saya sih nanya ke tetangga tuh, ada riwayat darah tinggi atau gula atau enggak. Nah, cuman dia ada luka katanya. Dia ngeluh ada luka. Nah, mungkin takutnya kayak small infection lah, mungkin kemungkinan. Cuma saya sih nggak tahu pasti. Karena istilahnya kan kalau udah meninggal kayak gitu kan harus diotopsi kan. Nah, cuma kan pihak keluarga nggak mengizinkan otopsi. Itu jangan salah loh. Bagaimana cara kita menangani orang meninggal di atas kapal? Itu di buku wajibnya itu ada tuh, Boy. Ada ya. Ada. Sampai apa kita harus menilai juga apakah orang meninggal itu harus dikubur di laut nggak? Oh, jadi dia menular atau tidak menular gitu ya? Ya nggak tahu. Permasalahan sekarang di kapal ada di tengah. Mau kemana-mana jauh. Mau dievakuasi, perusahaan nggak mau bayar, keluarga nggak ada duit. Mau ditaruh di kapal juga ngorbanin tempat makanan. Akhirnya salah satu cara dia harus dikubur di laut. Dengan kita catat koordinatnya dia. Mana tahu dari situ kita mau ngambil dia lagi kan bisa. Oh, ada juga begitu ya? Ada. Nah, tapi harus izin ke pihak keluarga dulu kali, Om. Oh iya, semua kalau yang meninggal kayak kasusmu tadi, Iya. kita harus lapor juga, satu ke pemilik perusahaan, ke si Iya, pemilik kapal, iya. dua juga pasti ke keluarga, tiga ke yang berwajib. Iya, memang betul pihak wajib. Supaya kita Diinterogasi yakin semua. yang meninggal itu tadi nggak ada unsur kriminal di situ. Iya, betul. Karena kalau nanti sampai diperiksa ternyata yang meninggal itu ada terkait unsur kriminal, nakodanya pertama walaupun dia nggak tahu apa-apa, nakoda kena. Semua lah ya. Bikin seluruh GAP ABK masuk ya. bui. Nggak semua itu kan Justru ini lebih menarik bro daripada Iya. herbal tadi bro. Bagaimana kita tanya Omar? bisa dijadiin dua kok. Benar itu. Pembahasan. Ini kejadiannya pas baru-baru ini pas bulan puasa. Tetangga saya rumah persis itu cerita. Dia di BAP dari pagi katanya Om, di BAP dari pagi sampai ke sore. Iya. Tapi alhamdulillah memang 5 keadaannya gitu. tersering di kapal apa Om? Diare. Penyakit dan cedera ya. Itu demam, diare, luka, perdarahan, patah tulang, seleo, apa dislokasi. Angin dong. Jarang-jarang lah. Kalau misalnya anak muda semua, Kalau kita di kapal masuk angin ya Ben ya? ada faktoris. Mabuk laut, mabuk laut. Enggak lah. ABK mabuk laut, ABK maksudnya di mabuk ABK. laut. Gak usah kerja lu. Tapi gini. Nah ini menarik sebenarnya. Sebenarnya sih kita lebih enak tadi membahas posisinya apalagi pas kapal. Nah, jadi kalau kayak contohnya saya di perusahaan, saya rutin itu posisinya memberi pelatihan. Ada kita namanya first aider. First aider ya. Ya, first aider. Jadi pada saat contohnya tidak ada tim medis, ada namanya first aider yang membantu, Iya. membantu pekerja. Contohnya mengalami paling sering itu pingsan. Caranya bagaimana dia mengatasi, mengangkat atau mengevakuasi. Nah itu harus Ya, diajarin. mengangkat korban. Nah, Iya. itu hampir sama juga mungkin di kapal juga ada pelatihan. Oke. Diajarin. Nah kalau di kapal itu ada 3 diklat khusus untuk medis. Yang pertama adalah BST, yang kedua adalah setelah BST ada yang namanya MFA dan MC. Tapi untuk taruna, karena dia nanti sebagai calon mualim dan nakoda, di atasnya MC itu untuk taruna ada yang namanya satu manajemen medis kapal. Nah itu insya Allah aku ngajar tuh 4-4-nya. Dan semua itu memang ada, Sar. Bagaimana cara dia mengangkat korban. Kan sebelum diangkat kan harus diperiksa apa ada luka apa enggak. Dipakai kolar. Pakai kolar. Cara pakai kolar dikasih tahu. Kapan kolar itu dilepas juga dikasih tahu. Kapan dia harus dirujuk juga dikasih tahu dan lain sebagainya. Jadi memang apa ya, pelajaran ini sebenarnya lengkap, cuman dibuat simpel. Sama IMO dibuat simpel. Cuman tetap kita yang nyusun materinya kan juga nggak bisa simpel. Kita harus ngelihat materi itu lengkap baru kita bikin simpel gitu. Nah itu sih yang menarik dari pelajaran ini pelajaran medis tapi yang harus kita bikin simpel untuk mereka yang bukan background medis. Iya.
harus bisa jadi medis semuanya. Jadi kalau kayak gitu harusnya di pramuka udah diajarin dong. Kalau di pramuka atau di PKS itu kan lebih di ini, lebih ke apa ya, kayak pertolongan pertama lah, Iya. khususnya yang dislokasi ya kan, patah tulang, luka. Kalau di luar negeri kan orang udah pada bisa ya, ya. Oh iya. Sebenarnya basicnya tetap sama, kayak di perusahaan atau di laut, bahkan di udara pun seperti itu. Ada yang namanya pertolongan pertama pada kecelakaan pesawat kalau di udara. Nah itu harus kita evakuasi. Cuma mungkin bedanya kalau di pesawat, pada saat pesawat crash kita nggak bisa langsung ke titik lokasi. Jadi kita punya checkpoint. Nah yang ke lokasi siapa? TKP, pemadam kebakaran yang sana evakuasi. Jadi kita di situ yang mengajarkan pemadam kebakaran. Kalau di laut, APK-nya langsung. Berapa menit yang? 35. Wah sudah cukup ya. Seru juga ya. T3. Dulu. Belum sebentar. Oke, terima kasih semua. Kayaknya waktu nggak akan pernah cukup, apalagi nih teman-teman lama saya dengan pengalaman 20 tahun kita ketemu. Tapi kita bahas lagi mungkin Oke, di meja next biar nanti mungkin. kita akan ketemu lagi di meja biar. Di meja biar sekali kitanya. Oke, dia mau nantangin saya di meja biliar. Siapa kalah, Kita kolong. beri. Siapa kalah, Kita kolong. beri. Ya kan? Kalau berani nggak? Siapa kalah? Kolong. Kolong. Iya kayak waktu kita di Marco Polo dulu. Berani. Jadi, oke. Itu Marco Polo kejadian 20 tahun lalu. 20 tahun lalu. Kita ulang kembali lagi. Kita ulang kembali lagi. Oke? Oke. Ya, semuanya terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Bruce Wall semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Tar lu tahu nggak tadi gue ngomong Bruce Wall itu apa? Nggak tahu. Itu buat sebutan buat mereka. Brute and Sus semuanya penghuni bumi. Sepanjang. Dadah.